Spiritualitas Ibu Teresa, Paroki Ibu Teresa Cikarang. Spiritualitas adalah suatu peristiwa kita berjumpa dengan Allah melalui firman Allah dalam kitab suci, di mana firman Tuhan itu menyentuh kita secara pribadi, kemudian mampu mengubah cara berpikir dan bertindak kita. Demikian juga yang terjadi pada Ibu Teresa pada tanggal 10 September 1946. Dalam perjalanan kereta api dari Kalkuta ke Darjeeling untuk menjalani retret tahunannya, Ibu Teresa mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara mistik melalui firman Allah yang menyentuhnya. "Aku haus," ucapan Yesus di salib, yang mengubah cara berpikir dan bertindak Ibu Teresa dalam pelayanan, di mana hati Ibu Teresa selalu dipenuhi oleh dahaga Yesus akan cinta dan akan jiwa-jiwa. Terang dalam Matius 5 ayat 15, di mana ayat tersebut menjadi sangat pribadi bagi Ibu Teresa, seolah Tuhan Yesus sendiri yang memanggilnya, "Mari, jadilah cahaya bagiku." Sejak itu, Ibu Teresa dipenuhi hasrat untuk memuaskan dahaga Yesus yang tersalib, akan cinta dan akan jiwa-jiwa, dengan berkarya demi keselamatan dan kekudusan orang-orang termiskin dari yang miskin. Dalam pelayanannya, Ibu Teresa juga mengalami keraguan, kesepian, lelah, dan godaan untuk kembali dalam kenyamanan kehidupan biara. Ia menulis dalam buku hariannya, "Jangan mengira bahwa kehidupan rohaniku adalah jalinan mawar. Sebaliknya, yang sering menemaniku adalah kegelapan. Ketika saya mencari tempat tinggal, saya berjalan dan terus berjalan sampai lengan dan kaki saya sakit. Tapi ini adalah sebuah pilihan bebas. Tuhanku, cintaku untukmu. Aku ingin tetap bertahan dan melakukan segala keinginanmu, dan ini merupakan kehormatan bagiku. Aku tidak akan membiarkan satu tetes air mata jatuh karenanya." Cinta akan Yesuslah yang memampukan Ibu Teresa bertahan untuk tetap berkarya bagi orang-orang kecil, lemah, dan yang mengalami kekeringan rohani. Spiritualitas Ibu Teresa tentang berbuat baik. Berikan yang terbaik dari apa yang engkau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup. Tetapi tetaplah berikan yang terbaik. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan atas perbuatan baik yang engkau lakukan. Percayalah bahwa mata Tuhan tertuju pada orang-orang yang jujur, dan Tuhan melihat ketulusan hatimu. Terkadang kita berpikir perbuatan baik kita bagai setitik air di samudra. Namun, sang samudra akan merasa tidak lengkap tanpa setitik perbuatan baikmu itu. Lapar cinta jauh lebih sulit disingkirkan daripada lapar makanan. Pernahkah kita pergi untuk menemui mereka yang tidak diinginkan dan tidak dicintai? Mereka yang berjalan di dalam dunia tanpa ada satupun yang memperhatikan. Pernahkah kita mengenal mereka? Pernahkah kita mencoba untuk menemukan mereka? Kita mengabarkan kepada orang-orang tentang betapa baiknya, betapa maha pengampun, betapa penuh pengertiannya Allah. Tetapi apakah kita sudah menjadi bukti yang nyata? Dapatkah mereka sungguh-sungguh melihat kebaikan, pengampunan,
pengertian tersebut ada dalam hidup atau diri kita? Keajaiban terjadi bukan karena kamu melakukan berbagai ragam perbuatan baik. Bukan. Keajaiban justru terjadi karena kamu rela dan senang melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Spiritualitas Ibu Teresa tentang cinta, tentang kasih. Jangan merasa bangga sudah memberikan uang pada orang miskin, tapi bagikanlah hartamu yang paling berharga, yaitu cinta bagi siapa saja. Bagikan cinta dimanapun kamu berada. Jangan biarkan seseorang yang datang padamu pergi tanpa merasa bahagia. Kasih yang tulus tidak pernah menilai hasilnya, melainkan hanya memberi. Jika kamu menghakimi seseorang, kamu tidak mempunyai waktu untuk mengasihi mereka. Tersenyumlah pada setiap orang yang kau jumpai, karena senyum adalah awal dari kasih. Spiritualitas Ibu Teresa tentang pelayanan. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar, tetapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Saya hanyalah sebuah pensil kecil di tangan penulis, yaitu Tuhan yang sedang menulis surat cinta ke seluruh dunia. Tuhan tidak menuntut kita agar sukses. Ia hanya meminta kita untuk mencoba. Tuhan tidak memanggilku untuk mengejar kesuksesan. Ia memanggilku untuk setia kepadanya. Ketika saya membersihkan luka penderita kusta, saya merasa merawat Tuhan Yesus sendiri. Saya melihat Yesus dalam diri setiap orang. Janganlah mengharapkan temanmu sebagai orang yang sempurna, tetapi bantulah temanmu agar menjadi seorang yang sempurna. Itulah persahabatan yang sejati.